murtasi, orang yang menyogok dan yang menerima sogokan itu sama-sama finnar, di neraka. Kalau nggak percaya sabda Nabi ini, diragukan keimanannya. Maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Tolak ya sembako dari mereka-mereka yang mencalonkan diri. Kalau ya gini Pak, saya ambil tapi nggak milih orangnya, tripun. Nah ini bukan solusi, itu nambah parah. Loh kok nambah parah? Saya kan cuma ngambil barangnya tapi nggak milih orangnya, justru jenengan pendusta. Loh kok iso? Karena jenengan sepertinya mengakui orang itu akan dipilih, tapi jenengan ngapusi dan membohongi dia. Menerimanya saja kemudian memilih dia, itu sudah dosa, sama-sama neraka. Apalagi menerima nggak milih, dosanya double. Yaitu menerimanya itu sudah dicalonkan neraka, kemudian tidak menobos dia, tidak memilih dia, itu namanya dusta. Dan dusta itu bohong, itu min alamatil munafikin, tandanya orang munafik. Dan itu fid darkil asfali minan nar, inti neraka. Berarti kalau yang cuma menerima tapi tetap nobos dia, itu mlebu neraka, entah di mana tempatnya. Tapi kalau menerima dan tidak nobos, itu masuk neraka sampai ke intipnya neraka. Karena tanda munafik. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan main-main dengan urusan pilpres, dengan urusan pencalonan anggota-anggota DPR tingkat manapun, mau itu daerah, wilayah maupun pusat. Jangan main-main. Ini untuk membuktikan keimanan kita. Ya. Mending kita tolak mereka. Ya tetap nobrosnya, tapi jangan menerima suapannya. Ya, kalau sudah menang lalu berbagi-bagi hadiah, apa itu syukuran namanya. Nah, pokoknya ada anggota DPR yang nanti berhasil ya, kepilih, lalu syukuran ngasih subuh barokah seperti ini, rapopo. Tapi kalau sebelumnya kok bagi-bagi, termasuk ngasih makanan, benyoblos, waspadalah. Ini ada beberapa orang bilang ini ada yang nyalon lalu bagi-bagi sajadah, pripun. Aduh, sajadah kan baik, iya, kan untuk sholat iya, tapi ngasihnya kasih foto untuk milih, sajadahnya ditolak. Termasuk umpamanya bentuknya Al-Quran, mushaf Al-Quran. Nah ini kan repot, mushaf Al-Quran ditolak. Ya masalahnya siapa yang ngasih itu loh masalahnya. Nah ini makanya ini harus bisa seleksi, harus kita teguh dalam memegang kebenaran ini. Ya saya kira ini sebagai penutup, tidak bisa juga sampai ayat kelima. Kemudian karena perbuatan lahir dan lisannya tidak menunjukkan bekasnya, iman yang sungguh-sungguh itu tidak akan terwujud kalau tidak melekat pada perbuatan lahir. Iman yang sungguh-sungguh dapat diperoleh dengan jalan pertama, penyelidikan dan pemikiran serius seperti mengetahui adanya Allah, atau kedua, keterangan dari Rasulullah atau orang lain yang menyatakan menerima dari beliau dengan jalan mutawatir, seperti mengetahui soal keadaan akhirat. Ya, dalam hal ini kita berhenti sampai pada keterangan-keterangan yang sah itu saja, tanpa boleh menambah atau mengurangi atau mencampurnya dengan ajaran lain, baik dari ahli kitab atau ulama dahulu kala, tanpa penyelidikan yang kritis. Bahkan ahli tafsir menuliskan hal-hal ini sebagai ajaran agama, padahal sebenarnya batil. Demikian jamaah rahmatullah, sudah suruh dari tadi, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jangan-jangan gimana? Yes. Terus apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ma'ad. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Marawi yang sudah kita baca beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi yang pada pertemuan yang lalu terakhir kita sampai ayat berapa itu? Ayat halaman 32, berarti baru sampai ayat 4 ya. Insyaallah kita akan melanjutkan. Ini ayat 32, ayat 4-nya itu sudah selesai belum? Belum ya. Baik, kita akan baca ayat 4. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan bersolawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaupun ayatnya kita sudah sering baca, bahkan sudah hafal dan lebih dari itu sudah paham, tapi kita tetap membaca kembali. Kita baca ayat 4 dan nanti upayakan kita selesai sampai ayat 5, karena itu sebenarnya satu paket ya, antara ayat sebelumnya ya, ayat 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya satu paket, karena ayat-ayat awal Al-Baqarah ini katakanlah dari 1 sampai 5 gambaran orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat 1 Alif Lam Mim ini ibaratnya penggugah dan pembuka untuk para pembaca Quran. Kemudian ayat 2 itu untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar meyakinkan, tidak ada keraguan apapun di dalamnya, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat 3 merinci siapa mereka orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada gaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang berinfak dari apa yang telah Allah rezekikan. Artinya orang yang zakat, orang yang sedekah, orang yang mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan, kemanfaatan. Dan mudah-mudahan termasuk pagi hari ini yang telah menyediakan hidangan menu pagi
termasuk golongan orang takwa. Amin. Ya, menunya apa lihat sendiri nanti. Tapi intinya orang yang benar-benar mengeluarkan ya sebagian dari rezekinya itu yunfikun wa mimma razaqnahum yunfikun adalah termasuk golongan orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat 4 lanjutannya pada kesempatan kali ini kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang dimotivasi, disemangati dan diberi gambaran keutamaannya. Setiap hurufnya itu nilainya 10 kebaikan. Ini adalah penyemangat biar kita rajin baca Quran. Tapi perlu ingat, bukan itu tujuan utama kita baca Al-Quran. Bukan hanya untuk mendapatkan pahala, bukan hanya untuk merasa membaca Quran dapat banyak ganjaran. Iya, ada hadisnya, dalilnya sahih, tapi maksudnya itu hanya motivasi. Nah, tujuan utama dari kita membaca Al-Quran, ya, di samping mendapatkan pahala adalah untuk memahami apa yang dibaca, sehingga Al-Quran menjadi pedoman, ya, untuk menjalani hidup ini. Nah, itu yang tentunya lebih utama. Karenanya alhamdulillah kita diberi anugerah punya waktu untuk duduk bersama membaca Al-Quran sekaligus membaca tafsirnya. Jadi satu tingkat di atas orang-orang yang sekedar membaca Al-Quran yang hanya targetnya pahala. Jadi kita satu sisi untuk membaca biar dapat pahala, tapi sisi yang lain harus memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka lanjutan dari ayat 3 bahwa di antara sifat orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka itu yakin. Ini ada 3 sifat lagi, ya. Setelah tadi kita baca sifat sebelumnya juga ada 3, artinya ada 6 sifat takwa di dalam ayat-ayat awal Al-Baqarah ini.
Jadi ayat 3 menyebutkan 3 sifat, diawali dengan iman dengan gaib, ya, kemudian orang yang berikan sholat dan orang yang infak. Sementara pada ayat 4 ini diawali lagi dengan iman, ya, orang yang beriman. Jadi di sana sudah disebutkan iman, di sini disebutkan iman lagi. Nah, iman kepada 2 hal. Pertama, Al-Quran. Kedua, kepada kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Taurat, Injil, Zabur. Jadi ini menjadi tanda-tanda orang yang takwa. Kita coba baca dulu, ya, pada penjelasannya. Nanti kita bisa tambahkan keterangannya. Ya, di situ ada huruf B di buku. Ya, tafsirnya dulu, tafsirnya huruf A. Dan orang-orang yang beriman di sini, menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas, yaitu ahli kitab dan kaum musyrik Arab yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Jadi kata-kata orang beriman itu meliputi kaum Nasrani dan Yahudi, ya, dan bahkan orang musyrik yang kemudian beriman kepada Nabi dan Al-Quran itu dimasukkan kelompok orang beriman. Artinya ada pergeseran iman, ya, bahwa orang-orang Ahlul Kitab ketika Nabi masih di Mekah itu sedikit, ya. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah itu banyak bertemu dengan Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi. Bahkan ada 4 kabilah di Madinah yang mereka beragama Yahudi. Dan di awal kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah itu mendekati mereka, berkomunikasi, ya, dengan Ahlul Kitab. Bahkan salah satu isi piagam Madinah yang Nabi susun ketika awal datang ke Yathrib atau yang kemudian dirubah menjadi Madinah itu adalah toleransi beragama, kemudian saling menjaga, ya, bahkan kerjasama itu dengan orang Yahudi sekalipun, walaupun mereka tetap beragama Yahudi, umat Islam dan bahkan Nabi Muhammad SAW berdamai dengan mereka. Itu awal-awal datang Madinah. Dan kemudian diyakinkan kalau ingin disebut orang bertakwa tentu harus beriman dengan Al-Quran. Dan untuk percaya Al-Quran itu mesti percaya dulu kepada Nabi Muhammad SAW, yakin dengan kenabian dan otomatis iman kepada Al-Quran. Jadi itu satu paket, ya. Tidak mungkin percaya kepada Al-Quran sebagai wahyu tapi tidak percaya Muhammad sebagai nabi. Itu nggak mungkin, karena satu paket. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka harus percaya bahwa Muhammad sebagai nabi. Atau sebaliknya, percaya Muhammad sebagai nabi tapi tidak mengakui Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepadanya. Ini nggak mungkin. Maka dalam penafsiran di sini
yang diambil dari riwayat Ibnu Jarir dan juga sahabat Ibnu Abbas menjelaskan ya, yang disebut orang-orang yang beriman alladzina yu'minuna ini berkaitan dengan mereka ahlul kitab, dan ini cenderung mereka berada di Madinah. Sementara kaum musyrik Arab itu bisa juga yang berada di Madinah. Tapi awal mula dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah di Mekah, dan banyak kaum musyrik Arab yang tinggal di Mekah. Tapi secara umum di awal Nabi berdakwah selama 13 tahun, mereka belum mengakui Muhammad sebagai Nabi, dan mereka tidak percaya Al-Quran sebagai wahyu. Jadi berdakwah di Mekah lebih sulit. Di saat Nabi menyampaikan kebenaran-kebenaran itu ditolak, sehingga Nabi akhirnya harus pindah ke Yasrib yang kemudian diubah dan diganti menjadi Madinah. Dan itu pun hasil undangan mereka. Jadi dalam bahasa lain, Nabi Muhammad SAW itu diundang ke Yasrib karena di sana ada dua kaum yang berseteru, yang berselisih, tapi mereka menguasai Yasrib, masing-masing menjadi penguasa atau mendominasi kekuasaan. Hanya saja mereka saling bertempur, berperang ya. Maka Nabi Muhammad SAW diundang untuk mendamaikan dua kaum itu, yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj, yang akhirnya berhasil Nabi melebur dua kaum itu menjadi kaum Ansor, yang akhirnya keberhasilan Nabi Muhammad SAW menyatukan mereka ini suatu kebahagiaan bagi mereka, sehingga secara otomatis mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mereka. Ibarat kata langsung diangkat menjadi presiden, menjadi pemimpin, bukan saja pemimpin agama tapi pemimpin negara. Nah itu sekilas ya, kaitannya dengan pengertian alladzina yu'minuna bima unzila ilaika ini. Dan juga Nabi masih kerjasama dengan kaum Yahudi yang ada di Madinah ya, ini dalam rangka membuat suasana kondusif, aman, nyaman, tentram, damai, dan sekaligus mereka untuk kerjasama, saling mendukung, saling melindungi ya, karena Nabi Muhammad SAW pun terancam oleh orang-orang musyrik Mekah yang masih gencar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan memerangi orang Islam. Maka mengajak kaum Yahudi untuk melindungi umat Islam bila diserang, sebagaimana umat Islam pun siap ya, ikut bantu kaum Yahudi jika mereka diserang oleh pihak lain. Nah ini singkat sejarah terkait dengan kondisi Madinah di awal-awal kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada penjelasan dari tafsir Al-Warawi yang mengutip dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Jarir, bahwa yang dimaksud orang-orang yang beriman itu adalah ahlul kitab dan kaum musyrik Arab. Kemudian huruf B, pada apa yang diturunkan kepadamu. Ini lafalnya atau redaksinya bima unzila ilaika, seakan kalimat khusus. Jadi Allah Ta'ala berkomunikasi langsung dengan Nabi Muhammad SAW
Jadi lafalnya ilaika, kepadamu. Berarti Allah sedang bicara, sedang berkomunikasi, berdialog melalui wahyu ini langsung ke hadapan Nabi Muhammad SAW, sehingga menggunakan kata ka, yaitu mu, kepadamu. Orang yang takwa adalah mereka orang yang beriman dengan apa yang diturunkan. Jadi kata unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu. Jadi langsung. Redaksinya betul-betul kalimat komunikatif. Ya, bukan umpamanya alladzina yu'minuna bima unzila ila Muhammadin. Hafalnya enggak begitu. Karena yang menerima langsung Nabi Muhammad, Allah yang langsung menyampaikan, sehingga menggunakan kepadamu. Ini kan untuk menggambarkan betapa dekatnya komunikasi antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini lafal dan redaksi yang sifatnya komunikatif. Nah, penjelasannya, maksudnya ya, bima unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu adalah Al-Quran. Itu huruf B, penjelasannya, maksudnya Al-Quran yang dibacakan. Kemudian dan ya, wahyu lain yang tidak dibacakan oleh Nabi SAW kepada manusia, seperti hadis yang menerangkan bilangan sholat, ukuran zakat, dan hukum hudud tertentu. Jadi hudud ini hukum-hukuman seperti hukuman bisa jadi pencuri atau pelaku zina, kemudian ada ya umpamanya orang yang minum khamr, pemabok ya. Ada hukuman-hukuman itu, ada yang memang disampaikan melalui Al-Quran, seperti pencuri as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri baik laki-laki maupun perempuan dipotong tangannya ya. Atau yang berkaitan dengan hadis seperti tadi, bagi orang yang mabuk itu dicambuk, katakan 40 kali cambukan. Nah, itu ada yang sifatnya hadis. Atau tadi sholat itu dalam Al-Quran hanya perintah mendirikan sholat, tapi mengenai jumlah rakaatnya, kaifiyatus sholat, tata cara sholatnya, itu dianggap wahyu Allah, tapi tidak dalam bentuk redaksi ayat Quran. Tapi apa yang Nabi ucapkan dalam bacaan-bacaan sholat, apa yang Nabi gerakan dalam gerakan-gerakan sholat, itu dianggap wahyu. Dan itu juga harus diimani, harus diyakini kebenarannya. Nabi sendiri mengingatkan kepada para sahabat berkaitan dengan contoh ya, ini hadis yang dianggap wahyu, yang tidak dibacakan oleh Nabi kepada manusia, tapi itu dianggap wahyu, dan ini adalah hadis ketika menyampaikan tata cara sholat, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ini juga bahasa Nabi SAW, komunikatif, bahasa yang langsung ditujukan kepada para sahabat ya. Wahai para sahabat ya, sholatlah kalian. Ini kan bahasa langsung. Kemudian kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihatku. Ini kan untuk menunjukkan mereka perhatian. Jadi saat sholat, untuk melihat bagaimana gerakan sholatnya Nabi,
jumlah rakaatnya Nabi dalam sholat baik dari subuh yang sampai kemudian nanti zuhur, asar, maghrib, isya, yang kalau diperhatikan awalnya Nabi sholatnya itu semua sholat 2 rakaat. Ketika masih di Mekah itu sholatnya 2 rakaat, mau itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu 2 rakaat semua. Tapi kemudian Nabi menambahi ya masing-masing sholat. Kita tahulah zuhur tambah 2 jadi 4, asar tambah 2 jadi 4, maghrib jadi tambah 1 menjadi 3, kemudian isya tambah 2 menjadi 4. Itu adalah perubahan rakaat. Dan ini juga wahyu, hanya saja berupa praktek Nabi, dan ini harus kita ikuti ya. Artinya tata cara sholat itu harus ittiba'un Nabi, itu mengikuti tata cara sholat Nabi, nggak boleh ngarang ya. Untuk masalah sholat itu nggak bisa merekayasa sendiri. Nah, ini untuk mempertegas bahwa iman kepada apa yang diturunkan kepadamu itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga iman kepada hadis. Dalam arti apa yang dikatakan Nabi itu namanya qauli, apa yang dipraktekkan Nabi itu namanya fi'li, apa yang disetujui Nabi disebut takriri. Ini harus diyakini, karena ada sebagian yang ngaku sebagai umat Islam tapi nggak percaya hadis, akhirnya disebut ingkar sunnah. Dan itu di Solo pun ada gitu, pernah berkembang dan banyak pengikutnya. Di Solo itu ingkar sunnah, jadi mempelajari Al-Quran tapi tidak mau memasukkan dalam memahami Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Katanya wong Nabi saja pedomannya Al-Quran. Nah itu, jadi mereka cara mengelak bahwa Al-Quran perlu dipahami dengan hadis. Oh, Nabi saja pedomannya Al-Quran kan. Jadi seakan-akan Nabi yang kemudian menjadi pedoman sebagai wahyu yang tak tertulis itu diabaikan. Dan ini adalah cara musuh Islam melemahkan umat Islam dari dalam. Jadi secara bertahap biar tidak menggunakan hadis, jadi mempersempit. Jadi tetap musuh Islam memberi kesempatan umat Islam belajar Al-Quran, tapi jangan menggunakan hadis Nabi. Ini hasil produk orientalis ya. Mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, lalu mencari cara secara bertahap ya, umat Islam biar mulai berkurang pemahaman terhadap Islamnya. Nah ini Qurannya biar baca, Qurannya biar dipahami, tapi hindarkan hadis-hadis Nabi. Nah, akhirnya muncul pemahaman ingkar sunnah. Itu di Arab juga banyak, di Mesir ada, di beberapa negara ada, bahkan sampai ke Indonesia, sampai ke Solo pun ada. Nah ini waspadalah ya. Jadi ada orang-orang yang semacam itu. Kemudian pada keterangan selanjutnya ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang dimaksud ya pada ayat 44 surat An-Nahl. Ini sayang kalau menyebut ayat tidak dicantumkan ayatnya ya, hanya menyebut angka nomornya, kemudian dipersingkat aja bahwa hadis inilah yang dimaksud ya pada ayat 44 ya, surat An-Nahl
Ya, kemudian apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perlu kita ketahui secara terperinci, sehingga seorang mukmin tidak patut tidak tahu ajaran-ajaran pokok tentang agamanya. Nah, ini sebagai umat Islam, orang yang beriman wajib ya mengenal pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian penjelasan dengan kata unzila yang diterjemahkan diturunkan, maksudnya diwahyukan. Jadi ada dalam bahasa Arab kata diwahyukan itu uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Tapi di sini menggunakan kata unzila, ya diturunkan. Tapi maknanya disamakan antara kata unzila yang diartikan uhiya. Ya, karena kesannya ketika unzila itu benda yang diturunkan, seakan-akan Al-Quran berupa kitab, lalu kitab itu diturunkan kepada Nabi, sehingga ada sebagian yang memahami berarti Al-Quran itu berbentuk lalu diturunkan kepada Nabi. Padahal maksudnya adalah wahyu. Ya, wahyu itu tentu dengan suara. Jadi Al-Quran itu yang Allah suarakan, ya, kalamullah, firman Allah yang disampaikan melalui Jibril alaihissalam, kemudian dari Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini salah satu cara Allah menyampaikan wahyu. Ya, pernah Nabi Muhammad SAW diundang langsung ke hadapan Allah ketika Isra Mi'raj. Itu komunikasi langsung. Ya, jadi kita semua tahu sejarah Isra Mi'raj. Artinya ada wahyu yang Allah langsung sampaikan ke hadapan Nabi. Ada yang melalui Jibril alaihissalam, bahkan ada yang melalui tidur, yaitu mimpi, tapi itu wahyu. Nah, ini ada beberapa proses wahyu, yaitu tapi dalam ayat ini menggunakan kata unzila, ya, diturunkan. Dalam ayat lain kadang menggunakan kata nazzala. Seperti ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra, ya, sungguhnya kami menurunkan ad-dzikra, yaitu Al-Quran. Nah, sebagian ulama memberi penafsiran perbedaan antara kata anzala dengan nazzala. Anzala di sini juga masuk di dalamnya unzila. Kalau kata unzila atau anzala seperti dalam surat Al-Qadar sana, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada Lailatul Qadar, malam ketetapan. Itu anzala, Allah turunkan wahyu Al-Quran secara langsung dan total, ya, jadi secara menyeluruh. Nah, itu yang dimaknai kata anzala. Lalu untuk kalimat atau kata yang menggunakan kata nazzala untuk menggambarkan proses turunnya Al-Quran atau wahyu Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara bertahap. Nazzala. Nah, itu akhirnya sebagian ulama membagi kata-kata anzala dan unzila, itu artinya Allah turunkan Al-Quran secara utuh lalu ditempatkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Itu penjelasan dari para ulama yang kemudian dari
Baitul Izzah di langit pertama ke Nabi itu secara bertahap selama 23 tahun. Itu yang kemudian makna nazzala, itu menurunkan secara bertahap. Ini untuk sedikit tambahan membedakan kata anzala, unzila dengan nazzala karena ada beberapa redaksi. Bahkan ada kata uhiya, diwahyukan. Nah ini kata unzila tadi dimaknai adalah diwahyukan. Lalu keterangan selanjutnya karena Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah, Zat Maha Tinggi kepada hambanya, atau juga berarti diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril. Nah ini makna lain dari kata unzila. Jadi bisa yang sifatnya langsung, bisa melalui perantara Jibril alaihissalam. Ini adalah tanda orang bertakwa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, di samping tadi dimotivasi untuk mendapatkan pahala, nah kita juga dimotivasi untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan pemahaman. Seperti tadi memaknai kata unzila itu apa? Itu kan satu proses untuk tadabbur dan memahami. Sekalipun kita mungkin membaca ayat ini sekali baca selesai, bahkan ada yang merasa sudah paham, ya silakan. Tapi kalau kita membaca ayatnya, bahkan kata per kata, lalu memahami dari kata per kata itu penafsirannya, itu akan lebih tinggi nilai pahalanya kalau kita lebih suka menggunakan kata pahala. Tapi pada hakikatnya adalah tujuannya biar kita paham ya, apa yang diturunkan kepada Nabi yaitu Al-Quran. Maka termasuk ini kemudian sedikit sisipan apa-apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, termasuk dalam memilih kepemimpinan, ini juga harus kita rujuk kembali kepada panduan Al-Quran. Jadi umpamanya pemimpin dalam bahasa Al-Quran kadang waliyun ya, wali. Jadi untuk memilih wali ataupun pemimpin itu harus benar-benar orang yang memiliki keimanan. Nah ini juga harus menjadi pedoman kita. Jadi biar kita di dalam memilih pemimpin, terlebih sekarang sudah masanya semakin mendekati untuk memilih siapa presiden yang akan memimpin Indonesia dan wakilnya. Sebagai orang beriman, jangan asal coblos, jangan hanya ikut-ikutan. Nah ini untuk membuktikan kita termasuk golongan orang takwa atau tidak. Jadi jangan kemudian mengabaikan urusan politik gak ada hubungan dengan Al-Quran, urusan politik gak ada hubungan dengan agama, urusan pemilihan presiden wakil presiden ini urusan dunia, gak usahlah ya dikait-kaitkan dengan urusan agama. Kalau yang ngomong itu orang kafir, kita gak ngurus. Tapi kalau yang ngomong kok jamaah pengajian, na'udzubillah min dzalik, menunjukkan bermasalah keimanannya, bermasalah nilai ketakwaannya. Karena itu waspadalah, waspadalah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika kita memilih siapa yang akan dijadikan pimpinan kita nanti. Nah ini karena syaratnya itu orang beriman. Jadi nanti ini di luar materi. Jadi iman itu menjadi standar utama. Nah maka kalau umpamanya yang kita lihat ada 6 orang yang disodorkan ke hadapan kita, ya, calon presiden dan wakilnya. Ini kan 3 pasangan, berarti 6 orang. Itu harus kita pelajari per orangnya. Yang paslon nomor 1 bagaimana orangnya, ya, yang calon presidennya, ya, keagamaannya, ya,
Ya, walaupun kita nggak bisa mengukur keimanannya, paling tidak dia sholat atau tidak. Kemudian juga wakilnya juga kita perhatikan dia sholat atau tidak, kan gitu. Kemudian yang nomor 2 juga begitu, dia orang Islam, harusnya juga memiliki iman, dia sholat atau tidak. Nomor 2 juga wakilnya, lihat dia sholat atau tidak. Dan ini adalah cara sedikit memperhatikan untuk memilihnya. Nomor 3 juga orang Islam, sholat atau tidak. Demikian pula wakilnya. Nah, ini baru satu tahapan melihat dia orang beriman, berarti orang sholat. Lalu sedikit lagi, ini hanya contoh. Kemudian yang namanya calon pemimpin ini tidak hanya dirinya, juga kita lihat keluarganya. Umpamanya nomor 1, dia punya istri, istrinya sesuai dengan panduan Al-Quran, seorang wanita tutup aurat, berjilbab, pakai tidak, lihat. Kemudian wakilnya punya istri, pakai jilbab tidak, lihat. Demikian pula nomor 2, ya, dia punya istri atau tidak. Kalau punya istri, berarti lihat istrinya pakai jilbab atau tidak. Kalau nggak punya istri, rodo aman gitu. Tapi wakilnya lihat, dia punya istri atau tidak. Punya, pakai jilbab atau tidak, lihat. Ya, kalau kemudian kita tahu dia punya istri tidak jilbab, kalau kita pilih, waspadalah. Berarti kita sudah melanggar Al-Quran. Kemudian nomor 3, lihat, ya, dia punya istri, istrinya berjilbab atau tidak. Wakilnya pun demikian. Itu baru ngukur yang dohir-dohir saja. Belum nanti akhlaknya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Kita sebagai orang Islam harus menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur untuk memilih pemimpin kita. Silakan pelajari masing-masing dari 6 orang. Masa pelajari 6 orang kok sulit toh? Masih ada waktu sampai 14 Februari 2024. Jangan sampai salah pilih, ya. Hanya gara-gara kita punya mungkin pilihan partai yang harus mendukung paslon tertentu, akhirnya kita terjebak di situ. Ya, jadi silakan kita beda partai, monggo, ya. Tapi untuk masalah presiden dan wakil presidennya jangan sampai salah pilih. Ya, ini urusannya sampai akhirat. Ya, ini hanya sebagai kaitannya kita harus percaya kepada Al-Quran. Kalau percaya kepada Al-Quran, jadikan Al-Quran pedoman, bukan hanya untuk dibaca dapat pahala saja, tapi bagaimana Al-Quran ini menjadi panutan kita. Al-Quran menjadi salah satu dalam kaitannya pemilu tolak ukur untuk menetapkan pilihan kita, siapa mereka yang akan kita coblos sebagai pemimpin. Nah, ini untuk menetapkan kita biar bukti kita orang bertakwa, bukti kita orang beriman kepada Al-Quran. Kalau kita sudah membaca ayat ini tapi masih juga memilih yang tidak sesuai Al-Quran, apalah gunanya kita baca untuk dikaji. Jadi hanya seperti sia-sia saja. Tapi insya Allah dengan penuh keyakinan para jamaah di Masjid Baitul Syukur ini ahlul Quran yang memahami Al-Quran dengan tafsirnya, lalu menjadikan pedoman untuk kehidupan bahkan dalam urusan pemilihan. Siap? Mudah-mudahan semuanya merujuk kepada Al-Quran. Allahumma amin. Kemudian kalimat terakhir dalam ayat ini sudah syuruk belum ya? Berang 5. Baik. Penjelasan di huruf C, ya, di halaman 33. Dan apa yang diturunkan sebelum, yaitu kitab Taurat, Injil, dan kitab-kitab nabi-nabi dahulu. Jadi sampai pada Taurat, Injil, kita pun wajib iman, ya. Terlepas isinya yang mungkin kita tidak bisa membedakan mana yang orisinil dengan yang
sudah dirubah. Nah, ini yang agak repot di situ. Tapi secara umum kita percaya Taurat dan Injil adalah kitab suci yang harus kita yakini dan imani. Kemudian kepada kitab itu mereka beriman kepada isinya secara garis besarnya. Nah, ini ada kata garis besarnya, bukan perinciannya. Nah, ini tentu butuh proses untuk memahami apa isi Taurat, apa isi Injil. Dan ada beberapa ayat Al-Quran yang sebenarnya diambil dari isi Taurat, cuma redaksinya sudah dalam bentuk ayat Al-Quran. Ada yang ayat Al-Quran diambil isi dari Injil, ya itu juga ada. Artinya ketika kita baca Al-Quran, ketika disamakan dengan beberapa ayat di Taurat, ada sama. Ada juga yang kita baca ayat Al-Quran, maknanya ketika kita cocokkan di dalam Injil, ada kesamaan. Nah, ini butuh ilmu lebih lanjut ya untuk memahami antara Al-Quran dan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Dan ini butuh waktu ya. Mungkin sementara kita baca ayat Al-Quran dan makna yang terkandung saja, ini butuh proses yang lama. Baru baca 5 ayat awal Al-Baqarah aja berminggu-minggu ini ya, karena memang seminggu sekali ya. Kalau setiap hari ya mungkin lebih cepat. Nah, ini masalahnya setiap minggu, makanya berminggu-minggu ini ya. Kemudian pada huruf D, ini kalimat terakhir dari ayat 4, wa bil akhirati hum yuqinun, dan pada hari akhirat itu yakin. Jadi ayat 4 diawali yuqminun, beriman, tapi diakhiri yuqinun, yakin. Ini dua kata yang mirip sebenarnya, karena dua-duanya urusan hati. Jadi kalau iman itu juga terletak di dalam hati, yakin itu juga terletak di dalam hati. Nah, mungkin kalau dipahami secara garis besar ya, secara umum, iman ini walaupun sifatnya di hati ya, percaya di hati, itu iman kepada sesuatu yang bisa dilihat ya, atau mempercayai apa yang bisa dipahami sekilas ya. Ya, seperti tadi Al-Quran itu kan ada yang bisa dipelajari ya. Kemudian kepada kitab-kitab suci, ini kaitannya dengan sedikit membedakan kata iman, walaupun sebenarnya nanti ujung-ujungnya juga urusan hati. Nah, kalau kaitannya dengan yakin, itu sama-sama di hati, tapi lebih mendalam, karena lebih abstrak ya, lebih abstrak, karena kaitannya dengan akhirat, sesuatu yang saat ini belum kita lihat ya, belum kita lihat. Wa bil akhirati yuqinun, ini lebih tinggi sebenarnya dari sekedar iman. Walaupun tadi di ayat 3 diawali dengan tanda orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang iman kepada sesuatu yang gaib. Ini ibaratnya percaya tahap awal secara umum ya. Jadi sesuatu yang tidak tampak tapi tetap percaya, dan dia ada, seperti iman kepada Allah, Allah yang ada ya, tapi kita nggak bisa lihat. Iman kepada malaikat, malaikatnya ada dan saat ini ada, tapi kita nggak bisa melihat. Iman kepada jin ya, jin itu ada, tapi kita nggak bisa melihat. Jadi ketika yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang gaib, itu gaib dalam arti sesuatu yang ada tapi kita belum bisa melihatnya. Nah, kalau wabil akhirah, dengan akhirat, ini
sesuatu yang lebih jauh, ya. Jadi umpamanya nanti tentang kiamat belum terjadi, tapi kita harus yakin. Jadi pertanyaan iman percaya bahwa akhirat ada dan harus yakin betul kalau itu akan ada. Ya seperti sekarang orang mengkait-kaitkan tanda kiamat, ya kan? Tanda-tanda kiamat semakin dekat, semakin muncul banyak. Gitu. Ini perang antara orang Islam di Palestina, khususnya jalur Gaza dengan Israel. Ini nanti juga dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Atau ada yang melihat perubahan ya, suasana di Arab Saudi, ya, yang tadinya mereka kuat berpegang dengan keislaman, ya, syariat Islam, ini sekarang mulai lebih dilonggarkan. Itu kemudian orang mengkaitkan justru itulah tanda kiamat gitu. Jadi kalau nggak terjadi perubahan seperti itu, malah belum muncul tanda kiamat gitu. Nah ini sudah mulai muncul tanda kiamat. Nah ini hanya sekedar mengkait-kaitkan saja bahwa meyakini pada akhirat ini butuh kedalaman, ya. Jadi ibaratnya lubuk hati, ya, untuk percaya pada akhirat itu harus dari lubuk hati bahwa akhirat itu pasti terjadi dan ada, ya. Maka kemudian dijelaskan dan pada hari akhirat mereka itu yakin, yaitu negeri akhirat tempat pembalasan amal, ya, seperti saat ini kita masih mengumpulkan amal soleh, lalu balasan amal kita nanti setelah kiamat. Ini prosesnya cukup panjang, ya. Nanti ada kiamat, ada hari kebangkitan, nanti ada hari hisab, nanti masih ada proses di padang mahsyar. Nah ini cukup panjang. Iman kepadanya maksudnya juga iman kepada segala keterangan yang mutawatir tentang hal ihwal di akhirat, seperti perhitungan yaitu hisab, siratal mustaqim, ya, artinya jalan yang lurus, jembatan, kemudian surga al-jannah dan neraka an-nar. Nah, yakni artinya membenarkan dengan sungguh-sungguh, tidak tercampur bimbang sama sekali. Yakin kepada Allah dan akhirat dapat dibuktikan dari amal. Kalau seseorang berdusta atau minum khamr atau makan hak orang lain, maka imannya kepada Allah dan akhirat kosong, bukan sungguh-sungguh. Nah, ini saya sisipi lagi. Kalau, ya, orang kok, ya, menerima suap, menerima sembako, ya, menerima uang yang untuk pilpres, ya, ini berarti imannya diragukan, karena Nabi sudah mengingatkan ar-rasi wal murtasi, orang yang menyogok dan yang menerima sogokan itu sama-sama finnar, di neraka. Kalau nggak percaya sabda Nabi ini, diragukan keimanannya. Maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Tolak, ya, sembako dari mereka-mereka yang mencalonkan diri. Kalau ya gini Pak, saya ambil tapi nggak milih orangnya, pripun? Nah ini bukan solusi, itu nambah parah. Loh, kok nambah parah? Saya kan cuma ngambil barangnya tapi nggak milih orangnya, justru jenengan pendusta. Loh, kok iso? Karena jenengan sepertinya mengakui orang itu akan dipilih, tapi jenengan ngapusi dan membohongi dia. Menerimanya saja, kemudian memilih dia, itu sudah dosa, sama-sama neraka. Apalagi menerima nggak milih, dosanya double. Yaitu menerimanya itu sudah dicalonkan neraka,
kemudian tidak menobros dia, tidak memilih dia, itu namanya dusta. Dan dusta itu bohong, itu min alamatil munafikin, tandanya orang munafik. Dan itu fid darkil asfali minan nar, inti neraka. Berarti kalau yang cuma menerima tapi tetap nobros dia, itu mlebu neraka, entah di mana tempatnya. Tapi kalau menerima dan tidak nobros, itu masuk neraka sampai ke intinya neraka. Karena tanda munafik. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan main-main dengan urusan pilpres, dengan urusan pencalonan anggota-anggota DPR tingkat manapun, mau itu daerah, wilayah maupun pusat. Jangan main-main. Ini untuk membuktikan keimanan kita. Ya. Mending kita tolak mereka. Ya tetap nobrosnya, tapi jangan menerima suapannya. Ya, kalau sudah menang lalu berbagi-bagi hadiah, apa itu syukuran namanya. Nah, pokoknya ada anggota DPR yang nanti berhasil kepilih, lalu syukuran ngasih subuh barokah seperti ini, berapopo. Tapi kalau sebelumnya kok bagi-bagi, termasuk ngasih makanan, benyoblos, waspadalah. Ada beberapa orang bilang ini ada yang nyalon lalu bagi-bagi sajadah pripun. Aduh, sajadah kan baik, iya kan, untuk sholat iya, tapi ngasihnya kasih foto untuk milih, sajadahnya ditolak. Termasuk umpamanya bentuknya Al-Quran, mushaf Al-Quran. Nah ini kan repot, mushaf Al-Quran ditolak. Ya masalahnya siapa yang ngasih, itu loh masalahnya. Nah ini makanya ini harus bisa seleksi, harus kita teguh dalam memegang kebenaran ini. Ya, saya kira ini sebagai penutup, tidak bisa juga sampai ayat kelima. Kemudian karena perbuatan lahir dan lisannya tidak menunjukkan bekasnya, iman yang sungguh-sungguh itu tidak akan terwujud kalau tidak melekat pada perbuatan lahir. Iman yang sungguh-sungguh dapat diperoleh dengan jalan pertama, penyelidikan dan pemikiran serius seperti mengetahui adanya Allah, atau kedua, keterangan dari Rasulullah atau orang lain yang menyatakan menerima dari beliau dengan jalan mutawatir, seperti mengetahui soal keadaan akhirat. Ya, dalam hal ini kita berhenti sampai pada keterangan-keterangan yang sah itu saja, tanpa boleh menambah atau mengurangi atau mencampurnya dengan ajaran lain, baik dari ahli kitab atau ulama dahulu kala, tanpa penyelidikan yang kritis. Bahkan ahli-ahli tafsir menuliskan hal-hal ini sebagai ajaran agama, padahal sebenarnya batil. Demikian jamaah rahmatullah, sudah suruh dari tadi, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.